Bagaimana jika kukatakan bahwa misteri terbesar di jantung kekristenan sesungguhnya tak tercatat dalam kitab sucinya, melainkan tersembunyi di dalam sistem sarafmu sendiri? Dan bagaimana jika Kristus bukan sekadar sosok yang terpatri dalam sejarah, melainkan cetak biru purba, arus listrik yang hidup, terlelap dalam dirimu, menanti panggilan untuk bangkit? Berabad-abad lamanya, para bijak dan alkemis rohani berbisik tentang eliksir surgawi, esensi suci yang terbentang diam di rongga sunyi benak, turun melalui tulang belakang bak benih kosmik, lalu, jika dimurnikan, berbalik arah untuk menerangi setiap sel dengan cahayanya. Esensi mistis ini dikenal dengan banyak nama terselubung: mana, krisma, pengurapan rahasia, minyak emas para dewa. Namun di balik bahasa samar, mistisisme Kristen awal sering tersembunyi dalam alegori dan perumpamaan. Satu gelar bertahan dengan daya magis: minyak Kristus. Ini bukan benda yang dapat digenggam tangan, juga takkan tertangkap lensa mata. Ia milik ranah tak kasat mata, namun setangguh napasmu, tulang punggungmu, dan saksi batinmu yang terjaga. Hari ini, kau diundang menempuh ziarah ke dalam, perjalanan menembus keterbatasan bahasa, menyerumu untuk menyentuh enigma tubuhmu sendiri sebagai bait suci yang hidup. Kita akan merenungkan bagaimana cairan cerebrospinal, zat yang oleh sains hanya dianggap fungsional dan material, sejatinya adalah saluran cahaya batin, wadah yang menyalakan roh. Kisah turun naiknya menyerupai roh menyatu dengan materi, pendakiannya diarahkan oleh nafasmu, kehendakmu, pengabdianmu, memantulkan kebangkitan. Kristus batin pulang ke singgasana. Peradaban purba telah mengisyaratkan lingkaran agung ini. Ritus Mesir, teks hermetis, dan ajaran Kristen yang samar, semuanya menunjukkan dalam simbol tersandi pada satu kenyataan hakiki. Kita akan menjelajahi anatomi energimu, mencari tahu bagaimana kelenjar otak menjadi gerbang, bagaimana roti surgawi turun ke akar tulang punggung, bagaimana pendakiannya berakhir pada puncak tengkorak, Gunung Kalvari yang sejati. Agama dan dogma tak dibutuhkan di sini, hanya keberanian menembus tabir dan menyongsong yang tak dikenal. Apa yang siap disingkapkan mungkin akan mengguncang segala keyakinanmu tentang jalan spiritual. Maka, heninglah sejenak, tarik nafas, dan bersiaplah menyambut ajaran yang jarang terucap di gereja. Sebab kaulah bait suci yang hidup. Konsep minyak Kristus bukanlah temuan baru. Umurnya setua kagum manusia pada bintang, serta cahaya yang bernafas di setiap hati. Apa yang disebut cairan cerebrospinal oleh ahli saraf, bagi tradisi spiritual adalah sungai gaib, aliran tak kasat mata di sepanjang tulang punggung, mengangkut roh. Agar kita melihatnya lebih dari sekadar metafora, mari menelusuri simbol-simbol yang tertanam dalam sekolah inisiasi paling dalam dan hikmah yang tersembunyi dalam kisah-kisah suci. Mari kita mulai dengan sederhana. Kristus berakar dari kata Yunani Kristos, yang berarti yang diurapi. Namun pertanyaan pun muncul, diurapi oleh apa? Dan siapa sang pengurap? Jawabannya tidak di luar, tapi di dalam baitmu sendiri. Dalam kacamata mistik, Kristus bukan sosok jauh, melainkan kekuatan hidup universal yang menjiwai semua. Pengurapan ini bukan dengan minyak dari buli-buli, melainkan energi bercahaya yang lahir di inti otak, terpancar dari kelenjar rahasia yang mengatur keberadaan spiritual sekaligus ragawi. Bagi leluhur, tubuh dilihat sebagai bangunan sakral, dirancang bukan sekadar simbol, melainkan antarmuka sengaja demi membangkitkan percikan ilahi. Di Mesir, pendakian spiritual dibayangkan sebagai penguasaan energi batin yang naik melalui tiang dijet, yakni tulang punggung, mengingatkan pada kisah kebangkitan Osiris. Para yogi India menyebut Kundalini, ular cahaya yang melingkar dan naik menembus saluran pusat, melewati cakra demi cakra, hingga bersatu dengan 1000 mahkota teratai di ubun-ubun. Bukankah ini menggema jejak minyak suci yang mendaki dari dasar ke otak?
Para mistikus Kristen awal, utamanya kaum Gnostik, bicara dalam teka-teki ihwal misteri sama. Yesus bersabda kerajaan itu di dalam diri, seraya menunjuk kelahiran kedua, bukan dari daging, tapi dari pembaruan energi yang mendalam. Kelahiran kembali di sini bukan ketaatan pada aturan luar, namun penyalaan kimia rohani, mengangkat minyak batin dari fondasi ke tahta, dari akar menuju pineal, permata di singgasana jiwa. Kini terbentang citra baru, Gunung Kalvari. Dalam bahasa Latin, Kalvaria berarti tengkorak. Penyaliban Kristus dari tinjauan batin tak semata terjadi di bukit jauh, melainkan di dalam tengkorakmu sendiri. Salib batin antara dua belahan otak melambangkan kesadaran yang mati atas keterbatasannya demi membangunkan pikiran Kristus. Saat minyak sakral yang telah dimurnikan naik dan mengaktifkan pusat kristal otak itu, ia membangunkan ingatan purba akan aku ada. Dengan demikian, cairan cerebrospinal melampaui sekadar label biologis. Ia adalah bejana mistis, pengangkut benih transmutasi. Para alkemis menyebutnya minyak rahasia. Kala disempurnakan, memancarkan visi, hikmah batin, dan ketahanan diri yang tak lekang waktu. Tubuhmu jadi tungku alkimia, tulang punggung menjadi pilar suci, minyak sebagai grail teragung, disiplin purba, puasa, penjagaan energi, nafas sakral, meditasi, semua menanam satu tujuan tersembunyi, menjaga dan mengangkat esensi utama ini, menuntunnya kembali ke atas menuju cahaya. Sepanjang generasi, kebijaksanaan ini dipaksa masuk ke bawah tanah, dibungkus simbol, diubah oleh dogma, namun ia tetap menyala lembut di bawah permukaan. Kini, dunia merindukan misteri yang terlupa, ia pun muncul kembali. Kristus tidak turun dari awan untuk menyelamatkanmu. Kristus bangkit dari kedalaman jiwamu sendiri. Membangunkan minyak Kristus sejati berarti menembus permukaan biologi menuju kimia tersembunyi milik jiwa. Ini bukan sekedar rangkaian material, melainkan perjalanan syarat simbol, hukum gaib yang membentuk bait suci tubuhmu. Minyak menjadi lambang vitalitas terdalam, cairan cerebrospinal yang membawa pesan saraf sekaligus kode ilahi tertanam di tiap kehidupan. Setiap siklus bermula dari kejatuhan. Di tiap bulan baru konon, setetes kecil esensi suci ini dihasilkan dari solar plexus, pembakar kemauan dan api, sebelum mengalir turun, mencari rumah di sakrum. Tulang sakral itu bukan istilah sembarangan. Ia menjadi buayan tempat benih spiritual. Minyak emas ini beristirahat menanti kebangkitan. Pada fase ini, anatomi tubuhmu memantulkan peta inisiasi tertua. Roh menyelami materi, sabda menjelma daging, jiwa melangkah ke hidup demi transformasi batin. Begitu sampai ke sakrum, minyak suci menghadapi persimpangan. Bila tanpa kesadaran, ia mudah lenyap, tenggelam dalam dorongan naluriah, hanyut dalam kebiasaan dan lupa diri. Namun pada pencari sadar, ia dijaga, dimurnikan, lalu disiapkan menempuh perjalanan ke atas. Bagaimana perubahan ini terjadi? Melalui seni transmutasi, bukan dengan menolak atau menekan, melainkan mengubah sensasi dan dorongan harian menjadi pencerahan. Itu penyulingan timbal menjadi emas rohani. Disiplin seperti pernafasan sadar, meditasi dalam, pemurnian emosi, dan niat suci membantu membersihkan jalan dan menuntun kenaikan energi. Minyak tak naik dengan kehendak saja. Ia menuntut kejernihan, disiplin, hormat, memperlakukan tubuh bukan sebagai penjara, tetapi wadah kebangkitan. Dalam proses pendakian ini, naskah kuno menulis tentang sebuah anugerah halus, berkat batin yang membangkitkan ingatan akan asal sejati, kemampuan hidup dari kemilau hati, dan luasnya kesadaran. Di permukaan, ia tampak fisiologis, cairan bergerak di tulang punggung, namun sesungguhnya ialah api rohani membangunkan Kristus di dalam.
Berbagai kebudayaan menyebutnya Kundalini. Di sini, ia adalah kebangkitan dari dalam. Tersingkaplah rahasia mendalam. Terdapat kode ilahi tertanam dalam bentuk fisikmu, dan kejatuhan hanyalah prolog. Keajaiban sesungguhnya muncul saat benih tersembunyi ini bangkit dan mendaki, mengubah potensi diam menjadi cahaya hidup, energi membisu jadi ketuhanan yang diwujudkan. Inilah perjalanan Kristus batin, bukan hanya sosok di salib jauh, namun kejadian hidup yang mengalir di setiap saraf dan napasmu. Ketika minyak suci terkumpul di sakrum, mulailah pengolahan batin tanpa henti. Tubuhmu kini ruang kerja alkemis. Minyak naik, melintasi 7 gerbang energi yang oleh para leluhur disebut meterai atau cakra. Tiap ambang butuh pemurnian dan penguasaan, menghadirkan tingkat kesadaran lebih tinggi saat minyak meneruskan ziarahnya. Perjalanan ini menuntut energi terjaga, bukan tersebar sia-sia, kehidupan yang seimbang, pikiran cerah, hati selaras kebenaran. Inilah alasan para zahid purba menjunjung puasa, kontemplasi, nafas teratur, doa. Semua menopang pergerakan minyak ke atas. Saat minyak mendaki ke pusat jantung, peralihan luar biasa pun terjadi. Energi Kristus terbangun sebagai cinta luas, impersonal, menuntun pencari menyadari tubuh sebagai bejana bagi sesuatu yang tak terukur besarnya. Ketenggorokan, minyak menemukan suara, kata menjadi obat, nyanyian penciptaan, atau jembatan menuju realita baru. Akhirnya, perjalanan kembali ke otak, tahta suci hipotalamus, pineal, dan pituitari. Mendapat siraman minyak yang telah bangkit, kelenjar utama ini menyalakan anugerah tersembunyi, ketajaman persepsi, visi spiritual, pengetahuan batin mendalam. Para mistikus menyebutnya pengurapan teragung. Pencari bukan sekadar menatap kebenaran, tapi melebur di dalamnya. Akhir perjalanan, minyak Kristus mencapai mahkota, puncak gunung batin, tengkorak, gunung Kalvari. Di sini, diri lama dan kini luruh. Ada kematian simbolis di salib, serta kebangkitan pembawa cahaya batin. Tubuh dan roh bersatu kembali. Sakral dan fana padam dalam jalur tulang punggung. Pohon kehidupan yang menautkan tiap ranah. Namun semua ini baru permulaan. Kau menjadi saluran hikmah abadi. Tubuh jadi penala. Minyak jadi listrik hidup. Tulang belakang menjadi tangga jiwa menuju ketinggian. Siapa pernah menapaki evolusi batin ini, bicara tentang pergeseran mendalam, waktu, ego, kematian, semua kehilangan cengkeramannya. Nyala api abadi tumbuh di dalam, menyingkapkan tiada lagi yang perlu kau cari di luar, sebab semua telah menyala di dirimu. Tak perlu lagi mengelilingi kuil kuno atau menafsir naskah gaib. Rahasianya terjalin di sarafmu. Menunggu kesadaran menjadi kuncinya. Saat minyak ini naik, Kristus tergerak di dalam, dan dirimu yang hakiki ditemukan kembali. Tapi kesadaran semata tak pernah cukup. Pengetahuan yang tak dipraktekkan ibarat lentera tanpa minyak, rupa saja, tapi tak mampu menerangi. Kini mari beralih ke tuntunan praktis, bukan sebagai dogma, namun sebagai sarana lembut menyiapkan tubuh dan jiwamu untuk kebangkitan minyak suci ini. Pertama, jaga energi kreatifmu. Kekuatan seksual adalah akar baitmu. Di sanalah minyak vital lahir, ranjang daya ilahi. Bukan berarti menolak atau menekan hasrat, melainkan menyalurkannya melalui kesadaran, jeda untuk bernafas sebelum bertindak, mengarahkan dorongan ke kreativitas, atau mengeksplorasi disiplin seperti tantra putih. Bila tersebar, energi ini pudar. Bila terfokus, ia adalah sayap Kristus yang bangkit di dalam. Kedua, gunakan nafas sebagai tangga suci. Setiap tarikan napas menghubungkan daging pada roh, tindakan sadar untuk mengangkat energi dari dasar ke mahkota. Inilah latihan sederhana. Tarik napas dalam melalui hidung. Bayangkan udara bagaikan ular emas mendaki tulang punggung hingga puncak kepala. Tahan nafas,
Gambarkan energi ini melilit naik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Biarkan ketegangan luruh. Ulangi 7 putaran, pagi dan malam, hingga engkau rasakan detak lembut dan jernih terjaga di dalam. Ketiga, perlakukan tubuhmu sebagai tanah suci. Apa yang kau makan menjadi darahmu, dan darahmu menutrisi minyak mistik ini. Hindari yang beracun, olahan, atau dimakan tanpa sadar. Pilih pangan alami, diolah dengan hormat, bukan sebagai penyangkalan, tapi penghormatan pada baitmu. Kemurnian bukan hukuman, melainkan ruang lapang bagi yang sakral bersemayam. Keempat, rawat lanskap batinmu. Energi yang terhambat takkan pernah bisa menaik. Pikiran takut, pahit, dendam, menyimpulkan simpul di saluran halusmu. Memaafkan bukan hanya mulia, melainkan pembebasan energi. Tiap luka yang diikhlaskan adalah simpul yang terlepas dalam pencapaian jiwa. Introspeksi harian, menyinari tiap pikiran, memastikan bait batinmu dibangun dari batu bercahaya, bukan bayang-bayang. Kelima, bermeditasilah pada wujud pembawa cahaya batinmu. Lepas dari identitas agama apapun. Di sini, Kristus merepresentasikan potensi tak terbatasmu. Bayangkan sosok emas bercahaya mendaki tulang punggung hingga mahkota. Anda dapat bermeditasi dengan lilin atau dalam sunyi. Biarkan metafora batin berbicara padamu. Ini lebih dari devosi. Ini adalah pelepasan batasan dan pengingatan diam akan kekekalan di dalam. Keenam, jadilah penjaga arif atas minyak sucimu. Energi kadang menguat, kadang menipis. Saat berkurang, kembali pada istirahat, nafas dalam, air jernih, dan keheningan batin. Biarkan stres dan resah meleleh dalam meditasi. Rawat api batin ini dengan hormat, ketekunan, kasih kepada diri. Praktik ini bukan garis akhir, melainkan tradisi hidup. Setiap napasmu menempuh jejak kuno. Akhirnya, semakin engkau maju, semakin kau rasakan tubuh terbentuk bukan sebagai mesin, melainkan bait suci yang dirancang untuk mengantar roh ke sumber, menyatukanmu dengan yang abadi. Kebenaran yang kau gali ini bukan khayal atau takhayul naif. Ini hikmah yang mengapung dari masa silam, terselubung perumpamaan, nyaris dibungkam doktrin. Drama turunnya Kristus, kematian dan kebangkitan bukan sekadar kisah. Ini peristiwa batin, kebangkitan abadi yang mungkin bagi setiap pencari. Minyak suci dibentuk dalam ruang sunyi otakmu, bersemayam di akar, adalah anugerah dan tugas. Kaulah yang menentukan, menghambur-hamburkan cahayanya demi kenikmatan sesaat, atau mempersembahkannya demi kebangkitanmu. Tak perlu menghukum diri, minyak naik lewat wadah bening, niat teguh, jiwa yang ingat asal. Maka tengkorakmu menjelma gunung Kalvari batin, tempat ego tunduk dan cahaya Kristus dimahkotai. Dualitas di dalammu, bagai pencuri di kedua sisi, menyaksikan wahyu ini, berlabuh di balik alis, mekar di mahkota. Inilah rahasia yang dijaga ribuan tahun. Grail suci bukan berupa piala, melainkan wadah dirimu sendiri. Minyak sakral mengalir sebagai darah transmutasi. Pertanyaannya bukan apakah ini nyata, melainkan apakah engkau berani membentuk nafas, pikiran, pilihan demi dirimu yang lebih tinggi, hingga kau menjadi perajin kelahiranmu sendiri. Ini bukan rahasia untuk diungkapkan, tapi kebijaksanaan untuk dihidupkan kembali. Dan hari ini, sesuatu dalam dirimu telah mengingat. Jika pesan ini membangunkan ruang lama yang terlupa, jika perciknya mulai menyala, rawatlah apinya. Berlanggananlah dan bergabunglah dalam lingkaran di mana hikmah abadi dinyalakan kembali. Bagikanlah dengan para penempuh jalan yang merasakan panggilan tujuan terdalam. Dunia tak merindukan kebisingan, tapi hati yang terjaga. Dan engkau telah berada di jalan pendakian. Hingga perjumpaan berikutnya di sekitar api, rawatlah cahayamu dan teruslah menapaki jalan pengingatan.